Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Semua bisa beli saham IPO. Sebelumnya, investor yang ingin memesan saham IPO tidak memiliki akses yang mudah dijangkau untuk melakukan pemesanan. Dan tidak semua investor memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sebuah IPO. Agen penjual yang dapat ikut serta dalam sebuah IPO juga terbatas pada beberapa perusahaan efek yang merupakan sindikasi dalam sebuah penawaran umum. Selain itu, informasi tentang perusahaan-perusahaan apa saja yang sedang menjalankan IPO juga terbatas. Sekarang telah hadir eIPO atau Electronic Indonesia Public Offering. Dengan menggunakan eIPO, investor memiliki akses yang mudah dijangkau untuk melakukan pemesanan saham IPO secara elektronik dan pemesanannya dapat disampaikan kepada perusahaan efek yang dipilih oleh investor. Dengan eIPO, seluruh investor memiliki kesempatan yang sama dalam sebuah penawaran umum. Apa itu sistem eIPO? Sistem eIPO atau Electronic Indonesia Public Offering adalah sistem berbasis web yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Melalui website eIPO, publik dapat melihat informasi perusahaan yang sedang melakukan IPO dan investor dapat membeli saham IPO dengan mudah. Informasi apa saja yang tersedia pada eIPO? Investor dapat melihat informasi perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan IPO, mulai dari tahap publikasi atau pra-efektif, book building atau masa penawaran awal, offering atau masa penawaran umum, masa penjatahan, sampai dengan penawaran umum tersebut selesai. Bagaimana caranya untuk melakukan pemesanan? Pertama, investor perlu melakukan registrasi ke website eIPO. Kedua, registrasi investor akan diverifikasi oleh sekuritas yang dipilih. Ketiga, investor menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa offering. Selanjutnya, investor menyediakan dana di rekening dana nasabah sebelum masa penawaran umum berakhir. Investor mendapatkan saham IPO sesuai hasil penjatahan. Selanjutnya, saham perusahaan yang dipesan resmi menjadi milik investor. Sangat mudah bukan? Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.e-ipo.co.id atau email ke e-ipo@idx.co.id. eIPO, easy access to invest in IPO. Bursa Efek Indonesia akan segera meluncurkan sistem eIPO bagi perusahaan yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Namun Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Agustus mendatang juga akan meluncurkan indeks acuan baru yang dinamakan IDX Quality 30. Untuk selengkapnya kita akan bertanya langsung kepada Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Bapak Hasan Fauzi. Bapak Hasan, terima kasih untuk waktunya bersama dengan Metro TV, Pak. Terima kasih. Pak, terkait dengan sistem eIPO terlebih dahulu, Pak. Dalam sistem eIPO ini, Pak, nilai tambah apa yang akan diberikan oleh Bursa Efek Indonesia dan apa saja perubahannya? Ya, jadi sistem ini, eIPO, Electronic Initial Public Offering, adalah sistem yang baru saja diterbitkan peraturannya, yaitu di dalam POJK nomor 41 tahun 2020, yang terbit di tanggal 1 Juli 2020 yang lalu. Dan betul tadi disampaikan rencana secara resmi akan mulai diluncurkan di tanggal 10 Agustus 2020. Nah, sistem eIPO ini praktis nanti akan menggantikan keseluruhan proses penawaran umum bagi saham yang akan mencatatkan sahamnya di bursa di saat penawaran umum perdana atau IPO. Jadi setelah proses pendaftaran dan izin prinsip diperoleh dari OJK dan bursa, kemudian para underwriter atau penjamin emisi efek beserta seluruh anggota sindikasinya dan seluruh perusahaan efek partisipan akan bisa mulai melakukan penawaran umum dengan menggunakan sistem eIPO. Jadi seluruh proses penawaran umum bisa menggunakan eIPO ini mulai dari book building, penawaran awal, kemudian penawaran efeknya,
ya, kemudian penjatahannya sendiri dan distribusi efek ke rekening investornya itu keseluruhannya bisa dilakukan melalui sistem eIPO ini. Apa yang melatar belakangi penerbitan atau perilisan dari eIPO ini sendiri, Pak, dan bagaimana manfaatnya bagi para perusahaan yang ingin menjadi perusahaan go public? Ya, jadi sistem eIPO ini betul-betul merupakan langkah transformatif ya di dalam keseluruhan proses pasar perdana atau IPO dari saham yang akan baru mencatatkan di Bursa Efek Indonesia. OJK tentu memiliki filosofi dan alasan khusus kenapa menerbitkan ketentuan yang baru. Setidaknya ada dua latar belakang dari pengaturan eIPO ini. Yang pertama adalah kemudahan akses. Jadi kalau dulu penawaran umum hanya bisa dilakukan secara manual, dan investor hanya bisa melakukan pemesanannya melalui underwriter dan sindikasinya, maka dengan eIPO ini secara terbuka para investor dan peminat pesanan saham ini akan bisa masuk ke dalam website penyedia sistem eIPO dan memesan secara langsung kepada seluruh perusahaan efek yang menjadi partisipan. Nah, manfaat yang kedua lainnya adalah yang justru ada perubahan di dalam proses bisnisnya. Jadi kalau dulu tidak ada ketentuan atau minimum allotment penjatahan kepada investor retail terutama itu sangat terbatas, maka di dalam ketentuan yang baru ada ketentuan yang memastikan ya penjatahan pasti kepada para investor terutama yang tergabung atau merupakan investor retail kita. Nah, dengan demikian kita harapkan nanti saham-saham terbaik yang baru mencatatkan sahamnya untuk pertama kali di bursa akan lebih banyak dimiliki oleh para investor retail kita. Nah, sehingga partisipasi investor ini semakin meluas. Kemudian dengan banyaknya pemilik saham baru ini, maka kita harapkan nanti di pasar sekundernya akan terjadi transaksi yang cukup liquid dan price discovery mekanismenya, mekanisme pencarian harga terbaik atau harga wajarnya, itu kita harapkan bisa terjadi di pasar sekundernya. Baik, Pak, berarti ini banyak sekali manfaatnya ya, Pak. Apakah Betul. sudah ada uji coba dan siapa penyelenggara dari sistem eIPO ini, Pak? Ya, jadi dari POJK nomor 41 yang baru terbit kemarin, kemudian OJK menerbitkan surat keputusan yang menunjuk Bursa Efek Indonesia, kemudian PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, ketiganya adalah SRO di pasar modal, sebagai penyedia sistem eIPO. Masing-masing adalah untuk penyedia sistem pemesanannya, kemudian penyelesaian atau persiapannya, dan distribusi efeknya di KSCI. Nah, jadi penyedia sistem ini kami bertiga kemudian akan menawarkan keseluruhan proses ya, mulai penawaran awal, penawaran efek, penjatahan dan distribusi melalui website kita https i-ipo.co.id. Nah, ini semua kemudian dapat diakses oleh investor untuk memesan secara langsung pada saat penawaran efek sudah mulai dibuka dan diizinkan untuk dilakukan pemesanannya. Baik, Pak, ini kan ada transformasi dari manual ke digital. Apakah penggunaan eIPO ini diwajibkan atau yang konvensional atau yang manual juga masih bisa digunakan, Pak? Ya, jadi di dalam POJK nomor 41 yang terbit 1 Juli 2020 dinyatakan bahwa pada saatnya, yaitu 6 bulan setelah pemberlakuan ketentuan, tepatnya di tanggal 1 Januari 2021 yang akan datang, maka seluruh proses penawaran umum ya sudah harus mengikuti eIPO dimaksud tanpa kecuali. Nah, tapi selama masa transisi 6 bulan ini, maka para penjamin emisi efek atau underwriter dan partisipan sistem itu dapat memilih untuk tetap menggunakan proses yang manual atau sudah boleh menggunakan eIPO sejak saat ini dengan beberapa relaksasi atau dibolehkannya ketentuan tertentu di dalam POJK untuk tidak perlu diikuti terlebih dahulu. Misalnya tadi kepastian penjatahan atau alokasi prosentase tertentu kepada investor retail itu belum diterapkan di masa transisi selama 6 bulan ke depan.